Fakta baru terungkap dalam sidang Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Jawa Tengah. Di Pansus, terungkap ratusan karyawan RSUD Suwondo Pati dipecat tidak sesuai prosedur. Mereka menangis saat memberikan keterangan. Sudah sampaikan semua ke Panjringan, mohon Bapak. Saya korban ya. Fakta mengejutkan di sidang Pansus. Ratusan karyawan RSUD Suwondo Pati dipecat semena-mena, Bupati Sudewo terpojok. Awan gelap politik kembali menggantung di langit Kabupaten Pati. Sidang Panitia Khusus, Pansus, Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, yang digelar di DPRD Jawa Tengah, membuka tabir baru yang jauh lebih mencengangkan daripada dugaan sebelumnya. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan seakan menampar nurani publik. Ratusan karyawan RSUD Suwondo Pati ternyata dipecat secara sewenang-wenang, tanpa prosedur jelas, bahkan dengan alasan yang dicurigai hanya akal-akalan. Jeritan mantan karyawan, air mata yang tak terbendung. Dalam ruang sidang yang sesak, tangisan pecah dari sejumlah mantan karyawan RSUD Suwondo. Dengan suara bergetar, mereka bersaksi di hadapan anggota Pansus. Kami ini korban kepemimpinan sekarang. Kami dipecat tanpa alasan jelas. Hidup kami hancur, Pak, ungkap salah seorang mantan karyawan sambil menahan tangis. Kesaksian lain bahkan lebih mengiris hati. Ada yang mengaku dipecat hanya karena diisukan menerima suap dalam perekrutan karyawan baru. Namun, tuduhan itu sama sekali tidak pernah terbukti. Semua itu hanya isu yang dilempar Bupati sendiri. Tanpa bukti, tanpa dasar hukum. Nama kami dicemarkan, pekerjaan hilang, kata kuasa hukum para korban. Suasana ruang sidang berubah emosional. Beberapa anggota dewan terlihat terkejut. Bahkan ada yang tak kuasa menahan rasa geram. Pengacara korban menuding keras Bupati Sudewo. Menurutnya, justru sang bupati lah yang menyebarkan isu adanya suap di balik penerimaan karyawan RSUD. Tuduhan itu lalu dijadikan alasan untuk menyingkirkan mereka. Bupati bermain opini, menggiring publik percaya bahwa para korban ini kotor. Padahal, tidak ada satupun bukti yang diajukan. Ini penghinaan terhadap martabat manusia, tegasnya. Yang lebih mengejutkan, kesaksian para korban menyebutkan bahwa setelah dipecat, mereka masih menghadapi intimidasi saat mencoba mencari pekerjaan baru. Ada yang ditolak mentah-mentah di tempat kerja baru karena tekanan pihak tertentu. Sampai sekarang saya belum berani bekerja lagi. Nama saya sudah dicap buruk. Hancur hidup saya, Pak, ujar seorang perempuan korban pemecatan. Selama ini, Bupati Sudewo kerap berkilah bahwa pemecatan itu demi efisiensi dan karena ada indikasi karyawan masuk dengan cara suap. Namun, Pansus menilai tuduhan tersebut hanyalah wacana murahan tanpa dasar hukum. Sayangnya, indikasi itu hanya jadi bahan propaganda. Tidak pernah ada upaya serius membuktikan. Bupati hanya melempar tuduhan di depan publik, ungkap salah satu anggota dewan. Ironisnya, pernyataan Bupati itu bahkan sempat viral di media sosial TikTok dan platform lain. Dalam video, Sudewo menyebut bahwa karyawan RSUD Suwondo masuk tanpa tes dan tanpa prosedur sah. Pernyataan ini langsung menimbulkan kegaduhan publik, memperburuk stigma terhadap para karyawan yang dipecat. Ketua Pansus Hak Angket, Teguh Bandang Waluyo, mengaku kaget sekaligus marah mendengar semua kesaksian. Ternyata banyak persoalan kebijakan dan pernyataan yang tidak pantas diucapkan seorang bupati. Ini sangat memprihatinkan, ujarnya dengan nada tajam. Menurut Teguh, sidang ini membuka borok kepemimpinan Bupati Sudewo yang selama ini ditutup rapat-rapat. Ia menegaskan bahwa catatan-catatan dari para korban akan menjadi bahan pertimbangan serius untuk melanjutkan proses pemakzulan. Kalau benar ratusan orang dipecat tanpa prosedur, dengan alasan mengada-ada, bahkan dengan stigma suap yang tidak terbukti, ini bukan lagi sekadar kesalahan administratif. Ini adalah bentuk penindasan kekuasaan, tegas Teguh lantang. Bupati, yang seharusnya menjadi pelindung warganya, justru dituding sebagai aktor utama yang meruntuhkan kehidupan banyak keluarga. Para korban pemecatan tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan harga diri. Mereka dipaksa hidup dalam stigma, dijauhi masyarakat, dan mengalami kesulitan ekonomi. Apakah ini wajah kepemimpinan yang layak dipertahankan? Pertanyaan itu menggema di ruang sidang, bahkan di luar gedung DPRD, tempat massa pendukung korban melakukan aksi.
Spanduk bertuliskan, Sudewo mundur. Dan, kami bukan korban suap, terbentang di jalanan. Gelombang kemarahan publik. Masyarakat Pati kini menatap dengan penuh amarah. Pemecatan ratusan karyawan RSUD Suwondo tidak lagi dianggap sebagai kasus internal rumah sakit, melainkan simbol ketidakadilan rezim lokal. Para aktivis mahasiswa dan LSM turun ke jalan, menuntut DPRD Jawa Tengah agar segera mengesahkan pemakzulan. Memang kami dari Pansus Hak Angket Pati ini kita ingin kita lebih hati-hati, kita lebih rinci, lebih detail, sehingga karena dipantau seluruh Indonesia, jadi kita hati-hati betul. Kita tidak mau menyalahkan benar atau salah ya, tapi kita betul-betul lihat nanti detail-detailnya, saksi-saksinya, korban-korbannya, nanti baru kita putuskan. Ini bukan hanya soal nasib ratusan karyawan, tapi soal martabat rakyat Pati yang diinjak-injak, teriak seorang orator aksi. Media sosial pun dipenuhi komentar pedas. Netizen ramai-ramai menyebut Bupati Sudewo sebagai pemimpin zalim yang tidak punya hati nurani. Hashtag Sudewo lengser mulai trending di platform X dan Facebook. Pansus Hak Angket kini berada di titik krusial. Proses pemeriksaan masih panjang, namun bukti dan kesaksian yang sudah masuk semakin menjerat posisi Bupati Sudewo. Ketua Pansus memastikan bahwa pihaknya akan memanggil saksi-saksi lain, termasuk pejabat RSUD Suwondo dan pihak eksekutif yang terlibat. Jika DPRD Jawa Tengah bulat, rekomendasi pemakzulan bisa segera diajukan ke Mahkamah Agung. Dan jika MA mengabulkan, maka riwayat kekuasaan Bupati Sudewo akan berakhir dengan cara paling memalukan, dilengserkan oleh rakyatnya sendiri. Pertanyaan besar, mau dibawa kemana Pati? Kasus ini memunculkan pertanyaan mendasar. Mau dibawa kemana Kabupaten Pati jika dipimpin oleh pemimpin yang menghalalkan fitnah untuk menyingkirkan rakyatnya? Seorang bupati seharusnya membangun, bukan meruntuhkan. Seharusnya merangkul, bukan memecah. Kini, bola panas ada di tangan DPRD. Apakah mereka berani berdiri di sisi rakyat, atau justru tunduk pada kekuasaan yang menindas? Publik menunggu, dan sejarah akan mencatat. Sidang Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo telah membuka wajah asli kepemimpinan di Pati. Kepemimpinan yang syarat intimidasi, penuh tuduhan tanpa dasar, dan tega mengorbankan rakyatnya sendiri. Ratusan karyawan RSUD Suwondo yang dipecat semena-mena hanyalah puncak gunung es dari praktik kekuasaan yang bobrok. Jika semua ini dibiarkan, maka bukan hanya Pati yang tercoreng, melainkan juga wajah demokrasi di Jawa Tengah. Saatnya rakyat bersuara lebih keras. Cukup sudah, pemimpin yang menindas harus dilengserkan.